Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, setelah pada pertemuan daring pertama, kalian dipersilahkan untuk mempelajari materi pelajaran tentang logika. Kali ini Bapak mencoba untuk menjelaskan terkait pertama adalah pernyataan majemuk, yakni pernyataan yang dibuat dari sejumlah pernyataan dihubungkan dengan kata-kata hubung. Yang pertama adalah dan atau disebut juga dengan konjungsi. Kedua adalah atau disebut juga dengan disjungsi. Ketiga adalah biimplikasi, pernyataan jika, maka. Dan yang berikutnya adalah pernyataan biimplikasi, jika dan hanya jika. Setelah itu nanti kita akan membahas tentang negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan, di mana pernyataan itu bisa berupa pernyataan tunggal, bisa juga pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata-kata yang tadi, yakni konjungsi, disjungsi, implikasi, dan implikasi, atau juga nanti suatu pernyataan berkuantor, baik berkuantor tunggal maupun pernyataan jamak yang berkuantor. Apa yang dimaksud dengan pernyataan berkuantor? Itu adalah nanti pernyataan yang menggunakan kata-kata ada, beberapa, semuanya, setiap. Contoh, ada burung yang terbang, semua manusia akan binasa, sejumlah orang terinfeksi COVID-19, seperti itu. Baiklah, kita akan langsung saja mulai pelajaran kita. Pernyataan majemuk. Jadi pernyataan yang dibentuk dari beberapa pernyataan tunggal yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung logika. Nah, dalam hal ini ada hubungan dan, bisa juga disebut konjungsi, simbolnya seperti ini, huruf P terbalik. Ada hubungan atau, disebut juga disjungsi, simbolnya seperti huruf P. Ada hubungan maka, disebut implikasi, simbolnya panah. Ada hubungan jika dan hanya jika, diimplikasi, simbolnya adalah dua panah. Mari kita ikuti yang pertama. Nah, konjungsi pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan pi dan ki yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung dan. Misalkan kalimatnya adalah ayah membaca dan ibu memasak. Ya. P adalah ayah membaca dan Ki adalah ibu memasak. Jadi ada dua pernyataan yang digabung. Pertama, ayah membaca. Pernyataan kedua, ibu memasak. Kalau digabung menjadi kalimat majemuk dengan kata hubung dan atau disebut dengan konjungsi. Ayah membaca dan ibu memasak. Nah, tadi kita ingatkan faktanya ayah membaca, ibu memasak. Nah, sekarang kalau ada orang yang bikin pernyataan ayah membaca dan ibu memasak, bagaimana nilai kebenarannya? Atau ada juga yang menyatakan, berargumen, ayah membaca dan ibu tidak memasak. Bagaimana nilai kebenarannya? Berikut, ayah tidak membaca, dan ibu memasak. Bagaimana nilai kebenaran argumen tersebut? Atau malah ayah tidak membaca dan ibu tidak memasak. Nah, itu untuk menentukan benar atau salah dari pernyataan-pernyataan itu harus ada analisis, ya. Jadi untuk itu perhatikan jaringan listrik berikut. Nah, kita ambil yang pertama dulu. Jadi ini perlu dijelaskan, kalau P itu bernilai benar, maka dia akan menutup. Demikian juga dengan Q. Ini adalah jaringan listrik, ya, dengan tombol terpasang seri seperti ini. Ini adalah sumber daya listrik, ini adalah anggap saja bola lampu. Nah, kita perhatikan. Jadi kalau P benar, Q benar, jadi ini akan tertutup. Nah, kita lihat lampu akan menyala. Berarti kalau menyala itu identik dengan benar. Ya, memang benar. Jadi kalau memang pernyataan dikatakan ayah membaca dan ibu memasak, itu sesuai dengan fakta. Maka itu adalah suatu kebenaran. Nah, tapi kalau yang kedua ini, ayah membaca dan ibu tidak memasak, nah, artinya P-nya tertutup, Q-nya terbuka. Otomatis lampu tidak nyala. Berarti ini tidak benar. Di mana salahnya? Salahnya adalah
di pernyataan ibu tidak memasak. Walaupun pernyataan pertama adalah benar. Nah, sehingga apa? Karena lampu tidak menyala, berarti ini adalah pernyataan argumen yang salah. Nah, kemudian yang sebaliknya, ayah tidak membaca dan ibu memasak. Di hal ibu memasak benar, tapi ayah tidak membaca, ini bertentangan dengan fakta. Ya. Nah, oleh sebab itu kita perhatikan jaringannya ada yang terputus. Lampu juga tidak menyala. Karena itu, maka nilai benernya adalah salah. Nah, ayah tidak membaca dan ibu tidak memasak. Nah, ini dua-duanya terangkat. Tidak ada saluran listrik, ya, sinyal listrik tidak masuk ke bola lampu. Maka ini adalah juga salah. Jadi kalau kita perhatikan, satu-satunya yang unik di sini yang bernilai benar adalah bila mana memang ayah itu membaca dan ibu itu memasak, karena itu sesuai dengan fakta yang sudah disetujui sebelumnya. Jadi kalau ada pernyataan seperti itu benar. Tapi kalau hanya salah satu saja benar, yang lainnya salah, maka semuanya adalah bernilai salah. Ini ada jargon babe bilang. Jadi soal ini babe bilang. Benar-benar benar. Baik, kita kembali. Sekedar mengingat, perhatikan ini. Kalau benar-benar, kesimpulannya apa? Ya, benar. Yang ini, karena satu saja salah, maka semuanya akan salah. Nah, kita lanjut ke pernyataan yang berikutnya. Yakni yang ini, hubungan atau ini ya, atau disjunction. Kita perhatikan ini. Kita masih menggunakan kalimat yang sama. Ayah membaca atau ibu memasak. Ya, tapi kita sepakat dulu, faktanya adalah memang ayah membaca itu benar, ibu memasak itu adalah benar. Nah, sekarang kalau ada kombinasi benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah, bagaimana? Yuk, sama seperti tadi ya, kita lihat jaringannya kita lihat, ini kita lihat. Bapak membaca atau ibu memasak. Nah, ini kita perhatikan jaringan listriknya adalah paralel. Ya, ini sumber listrik, ini adalah saklarnya disusun secara paralel, ini lampunya. Nah, sama dengan tadi, kalau benar stop kontaknya nyambung, kalau salah stop kontaknya terbuka. Benar-benar berarti nyambung keduanya. Nah, ini lampu menyala, berarti ini adalah benar. Karena itu memang ayah membaca atau ibu memasak, berarti itu ada kalimat yang benar. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kedua ini? Ayah membaca atau ibu tidak memasak. Nah, kita lihat di atas nyambung untuk P, pernyataan P, yang Q-nya tidak menyambung. Tapi karena aliran listrik masuk lewat atas walaupun tidak bawah tidak, maka lampu tetap menyala. Akibatnya ini juga bernilai benar. Bagus. Sekarang kalau yang ini, ayah dikatakan tidak membaca atau ibu memasak. Nah, di ibu memasaknya ini yang benar. Ya, ibu memasaknya benar. Ya, saluran listrik lewat bawah, lampu tetap menyala. Oke, jadi benar juga. Kemudian kalau semuanya tidak nyambung, semuanya salah, nah otomatis tidak ada aliran yang masuk. Maka kalau dikatakan ayah tidak membaca atau ibu tidak memasak, ini tidak ada yang benar. Nah, kalau tidak ada yang benar, ya salah. Jadi satu-satu yang unik adalah bila mana P-nya salah, Q-nya salah, maka P atau Q-nya bernilai salah. Nah, jadi eksklusifnya di sini. Untuk pernyataan lain, asal ada komponen yang benar saja untuk atau ini, maka kesimpulannya untuk pernyataan majemuknya ini yang dihubungkan dengan atau ini akan bernilai benar. Nah, ini ada jargon susu sapi. Ingat-ingat tadi babe bilang ya, benar-benar benar. Itu kalau pada konjungsi. Susu sapi kalau pada disjungsi. Ya. Itu memang jargon, nanti akan dilanjutkan. Sementara adalah babe bilang susu sapi. Ya, sekarang kita tes ya ingatan kita. Nah, untuk yang atau disjungsi ini, kalau benar-benar, oke, benar ya. Kalau ini, asal ada benarnya saja, maka akan benar. Tapi kalau tidak ada benarnya, salah semua, maka adalah salah. Oke, kita lanjut yang berikutnya, hubungan maka. Nah, ini agak unik dikit ya. Implikasi pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung. Jika P, maka Q. Nah, untuk ini saya misalkan bikin pernyataan begini. Jika hari hujan, maka saya memakai payung. Maksudnya berjalan memakai
payung atau keluar rumah memakai payung. Jadi sederhananya begini aja. Konteksnya ini mau berjalan pada saat hari hujan. Dengan pernyataan P, jika hari hujan, kemudian pernyataan Q, saya memakai payung. Sederhananya demikian. Nah, itu adalah suatu fakta perjanjian atau komitmen yang dinyatakan. Jadi jika hari hujan maka wajib saya pakai payung. Itu suatu asumsi yang dipegang. Nah sekarang bagaimana kalau umpamanya ini B maka B, artinya jika hari hujan maka saya pakai payung. Jika hari hujan maka saya tidak pakai payung. Jika hari tidak hujan maka saya pakai payung. Jika hari tidak hujan maka saya tidak pakai payung. Nah, kita lihat juga adalah jaringan listriknya. Ini agak sedikit unik ya jaringan listriknya. Dirangkai seperti ini. Oke, jadi kalau dia benar itu dia akan tekan ke bawah dua-duanya, jadi arah ke bawah. Tapi kalau dia salah maka dia akan terangkat ke atas. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini jaringan yang benar-benar ya. Jadi kalau benar dia akan nyentuh. Jadi P menyentuh saklar ini, kemudian Q itu menyentuh saklar bawah. Jadi ada arus nih ya. Akibatnya ini nyala. Akibatnya nyala. Kalau nyala berarti ini adalah benar. Ya. Nah, berarti itu benar. Sekarang bagaimana dengan ini? Nah, P-nya tertekan ke bawah, tapi Q-nya terangkat. Nah, berarti kan ini terputus hubungan. Tidak ada arus listrik yang nyampai ke lampu, sehingga lampunya adalah tidak menyala. Nah, kalau dia tidak menyala berarti adalah salah. Sekarang coba lihat ini. P-nya terangkat, tapi dia mentok ke atas. Yang mentok ke atas. Q-nya ini memang sudah, Q-nya di bawah. Q-nya di bawah ya. Karena dia Q-nya benar, berarti dia notok ke bawah. Nah, pada saat ini, aliran tetap masuk. Aliran tetap masuk. Maka karena lampunya menyala, maka ini adalah nilainya juga benar. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Salah-salah. Nah, ya, Q-nya memang terangkat ke atas. Ya. Jadi dia tidak ngontak ke hubungan ini. P-nya dia terangkat ke atas tapi nyentuh bagian atas. Nah, maka lampu tetap nyala. Maka untuk ini nilai kebenarannya adalah benar. Jadi apabila memang komitmennya semacam perjanjiannya, jika hari hujan maka saya pakai payung. Terjadi seperti itu kan sesuai dengan komitmennya, berarti bernilai benar. Jika hari hujan ternyata tidak pakai payung, itu bohong. Ya tidak sesuai dengan komitmen perjanjiannya, maka itu bernilai salah. Nah sekarang kalau hari tidak hujan, ya oke, mau pakai payung boleh, tidak pakai payung boleh, karena ini tidak dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah jika hari hujan. Makanya untuk situasi kondisi P atau jika hari tidak hujan, ya ini tidak dipersoalkan. Mau pakai payung, mau tidak pakai payung, ya tetap akhirnya itu dianggap benar, maka nilainya benar. Nah, yang jadi persoalan, jika memang faktanya hari hujan, ternyata saya tidak pakai payung, berarti itu salah. Tapi jika hari hujan, ternyata saya pakai payung, berarti itu memang benar. Oke, eksklusifnya adalah di baris kedua. Harinya hujan, jika hari hujan, ternyata saya tidak pakai payung. Wah, ini adalah salah ya. Jadi singkatnya adalah besar sekali. B ini benar, sarnya dari kata salah sekali-sekali. Jadi kalau kita hubungkan dengan kalimat yang sebelumnya, dari konjungsi, disjungsi, implikasi. Babe bilang susu sapi besar sekali. Ya. Benar. Benar, maka benar pada konjungsi. Salah. Salah, maka salah itu pada disjungsi. Benar, salah, salah itu pada implikasi. Babe bilang susu sapi besar sekali. Begitu ya. Oke, kita coba ingat. Nah, ini tadi apa?
benar. Ya. Jika hari hujan, maka saya pakai payung, benar. Jika hari hujan, maka saya tidak pakai payung, itu namanya khianat dengan janji semula, maka salah. Kalau hari tidak hujan, ya ini tidak persoalkan. Kita tidak mempersoalkan jika hari tidak hujan, ya boleh pakai payung, boleh tidak pakai payung. Jadi semuanya adalah bernilai benar. Nah, kemudian yang berikut kita tiga adalah jika dan hanya jika yang disebut dengan biimplikasi. Ini ada juga disebut dengan implikasi dua arah. Jika P maka Q, dan jika Q maka P. Nah, kita perhatikan ini. Sama seperti tadi, ya, kita langsung ke jaringannya saja. Nah ini, kita jaringannya juga cukup unik. Ya. Kalau dia salah, maka mentoknya ke atas. Kalau dia benar, maka mentoknya ke bawah. Baik P maupun Q. Nah kita lihat yang pertama, mentok ke bawah dua-duanya, maka lampu nyala. Maka ini adalah benar. Kemudian salah satu mentok. P mentok bawah, Q mentok atas. Nah ini saluran listrik terputus, bola lampu mati, akibatnya salah. Kemudian yang ini sama ya, ini mentok ke atas, ini mentok ke bawah, saluran terputus, mati juga. Kalau salah-salah, dua-duanya mentok ke atas, berarti dia benar. Jadi dalam hal ini imbang, benarnya dua, salahnya dua. Ya. Bernilai benar apabila kedua-dua pernyataan bernilai sama. P benar, Q benar, maka dia benar. Q salah, P salah, maka dia benar. Tapi kalau tidak seirama, yang satu benar, yang satu salah, ya, istilahnya itu saling berbalikan, maka ini akan bernilai salah. Yuk kita tes lagi ingatan kita. Oke, untuk yang ini, karena sama-sama benar. Oke, benar. Hanya satu saja salah satu benar, yang lainnya salah, ya, tidak seragam. Ini juga akan salah, satu benar. Tapi kalau dua-duanya salah, malah justru jadi benar. Nah, inilah seputar daripada pernyataan majemuk, biimplikasi jika dan hanya jika. Baik, kalau sudah kita memahami ini, kita masuk kepada kuantor. Apa yang dimaksud dengan kuantor? Pernyataan berkuantor. Jadi pernyataan itu nanti bisa tunggal, bisa majemuk. Nah, majemuk itu penghubungnya, ingat-ingat, ada konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi, ada biimplikasi. Kita perhatikan contoh, semua kucing berbulu. Nah, semua kalau kita simpulkan boleh dengan menggunakan seperti huruf A terbalik ini. Jadi semua egg. Nah, itu kita ganti menjadi semua kucing. P-egg berbulu. Jadi negasinya kalau dikatakan semua kucing berbulu. Tidak benar semua kucing berbulu. Ada kucing yang tidak berbulu. Nah, itu namanya adalah negasi. Jadi suatu pernyataan berkuantor, semua kucing berbulu. Tidak benar semua kucing berbulu. Buktinya ada loh kucing yang tidak berbulu. Cukup satu saja kita bisa membuktikan ada kucing yang tidak berbulu, maka pernyataan yang pertama itu namanya gugur atau disalahi. Nah, simbol dari negasi itu adalah seperti ini, seperti huruf S landai, tapi direbahkan seperti ini. Jadi kita perhatikan ya. Nah, semua egg, nanti ada egg itu ya, disebutkan dengan terbalik. Ini A semua, ini mungkin all ya, maksud kita all semua. Kemudian ini ya, ini ada elemen ya, ada unsur ya. Egg yang bukan, ini negasi, ini boleh dikatakan tidak atau bukan ya, bukan P. Semua egg adalah PX. Enggak benar semua egg adalah PX. Ada loh egg yang bukan PX. Nah, jadi ini dibaca juga, distilahkan juga dengan ingkaran. Jadi ingkaran dari pernyataan semua atau setiap egg merupakan PX adalah ada egg yang bukan PX. Nah sekarang kalau pernyataannya begini, ada burung yang terbang. Itu pernyataan, ada burung yang terbang. Tidak benar ada burung yang terbang. Lalu apa kalau demikian? Semua burung tidak ada yang terbang. Kan begitu. Ada burung yang terbang. Terus ada yang menyanggah, tidak benar ada burung yang terbang. Lalu apa maksudnya tuh? Kan sama saja dengan mengatakan semua burung tidak terbang. Jadi ingkaran dari
ada X yang PX adalah semua X bukan PX. Nah, ini kebetulan pernyataan berkuantornya tunggal ya. Nah, bagaimana kalau pernyataan berkuantornya itu merupakan pernyataan jamak? Nah, ini akan lebih pelik lagi. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan untuk negasi daripada pernyataan jamak yang berkuantor. Nah, demikian penjelasan tentang materi logika kita kali ini. Berikutnya dipersilakan kalian untuk membuka tautan Google Form yang Bapak sajikan pada Google Classroom ini, supaya bisa menguji sekaligus juga berlatih kompetensi tentang materi logika yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan kekuatan, kemudahan dalam proses belajar mengajar kita. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.